Di ruang tamu luas ila keluarga kami di pinggir Bogor, ayahku berdiri tegak di depan semua anggota keluarga besar yang berkumpul untuk acara tahunan seperti biasa. Anak-anak, saudara-saudara, saya harus mengatakan sesuatu yang penting. Saya bukan lagi pria yang kalian kenal. Mulai sekarang, saya adalah perempuan, dan saya telah menjalani transisi gender secara resmi. Suara ayah yang biasanya tegas itu kini gemetar, tapi matanya penuh tekad. Seluruh ruangan langsung hening, seperti ada bom yang meledak tanpa suara. Ibu tersentak mundur, kakak-kakakku saling pandang dengan mulut terbuka, sementara sepupu-sepupu yang datang dari berbagai kota hanya bisa menatap kosong. Aku, Lina, duduk di kursi paling depan dengan tangan dingin memegang gelas air yang hampir tumpah. Tak sampai 10 menit kemudian, notaris keluarga membacakan surat wasiat terbaru ayah. Rumah utama beserta sertifikat tanahnya kini atas nama Lina dan istrinya, Rina. Kata istrinya itu menggema di telingaku seperti petir. Seluruh keluarga menoleh padaku sekaligus. Wajah-wajah yang tadi syok karena pengumuman ayah kini berubah menjadi campuran marah, bingung, dan jijik. Lina punya istri. Sejak kapan? Tanya bibi tertua dengan suara tajam. Aku tidak bisa menjawab. Rina, wanita yang selama 3 tahun ini menjadi segalanya bagiku, duduk di barisan belakang sebagai rekan bisnis yang diundang ayah tanpa sepengetahuan orang lain. Matanya bertemu denganku sebentar, penuh kepanikan yang sama. Malam itu, setelah semua kerabat pulang dengan bisik-bisik yang tak berhenti, aku dan Rina duduk di teras belakang ila yang sepi. Ayah tahu segalanya, bisikku sambil memegang tangannya erat. Dia meninggalkan rumah ini untuk kita berdua karena dia ingin kita aman, tapi sekarang justru semuanya hancur. Rina mengangguk pelan, rambut hitamnya yang lurus terkena angin malam Bogor. Kami bertemu 3 tahun lalu di kantor pusat perusahaan properti keluarga di Jakarta. Aku naik jabatan sebagai direktur strategi, Rina sebagai manajer proyek besar. Persaingan di sana begitu ketat hingga satu kesalahan kecil bisa menghancurkan karir. Kami menyembunyikan hubungan ini dengan sempurna, pertemuan malam di apartemenku di Sudirman, pesan singkat yang dihapus, bahkan liburan rahasia ke Bali yang tak pernah ada di media sosial. Tapi sekarang, nama istri itu tercetak di kertas legal. Besok pagi, berita ini pasti sudah menyebar ke kantor. Keesokan harinya, kami kembali ke Jakarta dengan mobil terpisah. Di lift gedung kantor 20 lantai itu, aku melihat Rina berdiri di sudut dengan wajah tegang. Kita harus menyangkal, kataku pelan saat pintu lift terbuka di lantai eksekutif. Katakan saja ayah salah paham, kita hanya rekan bisnis. Rina mengangguk, tapi matanya menunjukkan keraguan yang sama besarnya dengan rasa cintanya. Rapat direksi pagi itu berlangsung tegang. Pak Budi, direktur senior yang paling konservatif, sudah mendengar rumor. Lina, ada yang perlu dijelaskan tentang warisan ayahmu, tanyanya dengan senyum tipis. Aku menjawab tenang, itu urusan keluarga pribadi, Pak. Kita fokus ke proyek Tanah Abang saja. Tapi dalam hati, aku tahu badai baru saja dimulai. Sore harinya, di ruanganku yang tertutup, Rina masuk dengan map proyek. Kami berdua saja. Lina, aku takut, katanya sambil mendekat. Kalau keluargamu menuntut sertifikat itu dibatalkan, kita kehilangan segalanya. Dan di kantor kalau mereka tahu kita benar-benar pasangan, promosi yang kamu incar akan hilang begitu saja. Aku memeluknya sebentar, cukup lama untuk merasakan hangat tubuhnya, tapi cukup cepat agar tak ada yang curiga lewat kaca dinding. Kita bertahan seperti biasa, jawabku dingin, meski hati ini berontak. Ambisi kita sudah sejauh ini. Jangan biarkan satu kertas menghancurkan semuanya. Rina mengangguk, tapi aku melihat air mata di sudut matanya sebelum dia keluar ruangan.
Malam itu, di apartemenku, kami tidur berpelukan tanpa kata-kata. Besok, pertarungan sungguhan dimulai. Pagi berikutnya di kantor, udara terasa lebih berat. Berita pengumuman ayah sudah bocor ke grup chat internal, meski tak ada yang berani bicara langsung padaku. Proyek Tanah Abang senilai triliunan rupiah sedang dalam tahap bidding terakhir, dan aku serta Rina sama-sama mengincar posisi pimpinan tim itu. Kalau aku menang, aku jadi calon kuat. Kalau Rina, dia bisa naik 2 tingkat sekaligus. Kami sengaja mengajukan proposal berbeda untuk menyembunyikan kerjasama kami. Tapi sekarang, setelah warisan itu, segalanya berubah. Di ruang rapat, Pak Budi membuka presentasi. Lina, proposalmu lebih konservatif, tapi Rina punya ide agresi dengan mitra luar negeri. Mana yang kita pilih? Aku menjawab dengan data, Rina dengan isi. Mata kami bertemu sebentar, penuh arti yang hanya kami berdua pahami. Setelah rapat, Rina menarikku ke koridor sepi. Lina, kalau aku mundur, kamu bisa menang. Tapi rumah itu ayahmu meninggalkannya untuk kita berdua. Kalau kita putus di mata umum, sertifikatnya bisa digugat keluargamu. Aku menatapnya tajam. Jangan bicara putus. Kita bertahan, tapi di kantor kita tetap saingan. Itu satu-satunya cara. Malam harinya, di apartemen Rina di Kuningan, kami membahas strategi. Keluargaku mulai kirim pesan, kataku sambil menunjukkan ponsel. Bibi-bibi menuntut penjelasan, bahkan ancam akan membawa kasus ke pengadilan. Rina memelukku dari belakang. Aku mencintaimu, Lina. Tapi aku juga tak mau kehilangan karir yang sudah kubangun 8 tahun ini. Kami berdebat hingga larut. Aku memilih ambisi, Rina masih ragu. Keesokan paginya, aku mengirim email resmi ke notaris keluarga, hubungan kami hanya bisnis. Rina melihatnya di ponselnya saat sarapan, matanya redup. Kamu sudah memutuskan, katanya pelan. Di kantor, persaingan memanas. Rina mengajukan perubahan proposal yang lebih berani, aku balas dengan data risiko. Pak Budi mulai curiga. Kalian berdua terlalu sering bertemu akhir-akhir ini, katanya suatu sore. Aku tertawa dingin. Hanya koordinasi proyek, Pak. Tapi dalam hati, aku tahu rahasia kami mulai retak. Akhir pekan itu, keluarga besar mengadakan pertemuan darurat di Jakarta. Aku datang sendirian. Lina, jelaskan istri siapa yang dimaksud ayahmu, bentak aku. Aku menjawab datar, ayah pasti salah paham. Rina hanya rekan kerja. Mereka percaya setengah-setengah. Pulang malam, Rina menunggu di apartemenku. Kamu bohong untuk kita berdua, katanya sambil menangis pelan. Aku memeluknya, tapi keputusan sudah kubuat. Ambisi harus menang dulu. Minggu berikutnya, media bisnis mulai memberitakan rumor. Warisan kontroversial di keluarga pengembang properti besar. Nama kami belum muncul, tapi tekanan di kantor naik. Dewan direksi memanggilku secara pribadi. Lina, kami dengar ada isu pribadi yang bisa memengaruhi citra perusahaan. Klarifikasi. Aku menyangkal semua. Rina, di ruangannya sendiri, mulai merasa terpojok. Dia meneleponku tengah malam. Lina, ada yang bocor ke Pak Budi. Dia tanya langsung apakah kita pasangan. Aku jawab dingin, katakan tidak. Kita sudah sepakat. Proyek Tanah Abang masuk tahap final. Rina mengajukan mitra baru dari Singapura yang bisa mempercepat tapi aku tahu itu berisiko hukum. Aku diam-diam kirim memo ke Dewan bahwa ide itu terlalu agresi. Rina tahu itu dariku. Di parkiran basemen kantor, dia menghadangku. Kamu sabotase aku, tanyanya dengan suara bergetar. Ini demi kita, Rina. Kalau kamu menang proyek ini dengan cara berisiko, nama kita semakin terkenal,
dan rahasia kita semakin mudah terbongkar. Dia menatapku lama, lalu pergi tanpa kata. Malam itu apartemen kami dingin. Kami tidur membelakangi satu sama lain untuk pertama kali. Keesokan harinya, berita di grup keluarga semakin panas. Sepupuku yang bekerja di media mengirim screenshot artikel anonim, anak pengusaha properti punya pasangan sesama jenis. Aku langsung hubungi Rina. Kita harus lebih hati-hati. Tapi di kantor, Pak Budi memanggil kami berdua. Saya tahu ada yang tidak beres. Kalau ada skandal, kalian berdua keluar. Rina menatap lantai, aku menjawab tegas, tidak ada skandal, Pak. Pulang kantor, Rina datang ke apartemenku dengan mata merah. Lina, aku mulai ragu. Cinta kita seharusnya lebih kuat dari ini. Aku memeluknya, tapi dalam hati aku sudah merencanakan langkah berikutnya. Kalau harus, aku siap mengorbankan sedikit lagi. Bulan berikutnya, persaingan mencapai puncak. Dewan akan memilih pemimpin proyek Tanah Abang dalam rapat besar. Rina mengumpulkan dukungan dari divisi keuangan, aku dari divisi hukum. Suatu sore, Rina menemukan email lama yang bisa menghancurkan proposalku, data risiko yang sengaja aku tutupi. Dia ragu sejenak di depan komputernya, lalu mengirimnya ke Pak Budi secara anonim. Keesokan paginya, aku dipanggil. Lina, ada kebocoran. Proposalmu bermasalah. Aku langsung tahu itu Rina. Malam itu aku konfrontasi di apartemen. Kamu khianati aku. Rina menangis. Aku takut kehilangan segalanya kalau kamu menang. Rumah itu, karier ini semuanya terancam. Aku diam lama. Baiklah. Mulai sekarang kita main keras. Keesokan harinya, aku balas dengan mengirim data kelemahan mitra Rina ke Dewan. Rina tahu, tapi tak bisa buktikan. Di kantor, kami berpapasan seperti orang asing. Keluargaku semakin menekan. Kakakku datang ke kantor, Lina, kalau kamu terus begini, kami gugat sertifikat rumah itu. Aku jawab dingin, silakan. Tapi perusahaan tak akan suka skandal keluarga. Rina mendengar percakapan itu dari lorong. Malamnya, dia datang dengan wajah pucat. Lina, kita hampir hancur. Apakah ini masih layak? Aku memeluknya lama, tapi keputusan sudah bulat. Kita bertahan sampai pemilihan selesai. Rapat Dewan Besar tiba. Ruangan penuh direksi dan pemegang saham. Pak Budi membuka, kita pilih pemimpin proyek Tanah Abang. Suara Rina jelas saat presentasi, tapi data kelemahan mitranya sudah tersebar. Suaraku tenang, proposalku aman. Hasil voting, aku menang tipis. Rina menatapku dari seberang meja, matanya kosong. Malam itu, di apartemen, dia berkata, "Selamat, Lina. Kamu dapat ambisimu." Aku jawab, "Kita masih punya rumah itu." Tapi Rina menggeleng. Aku tak yakin lagi. Keluargaku merayakan kemenanganku, tapi mulai menjauh karena rumor tak hilang. 6 bulan kemudian, proyek Tanah Abang sukses, aku naik jadi. Rumah Bogor masih atas nama kami berdua, tapi Rina pindah ke apartemen sendiri. Kami masih bertemu kadang, tapi cinta itu sudah retak. Keluarga besar tak pernah lagi mengundangku ke acara. Di kantor, aku duduk di kursi besar, memandang Jakarta malam hari. Apakah semua ini layak? Rina mengirim pesan terakhir, aku bahagia untukmu. Aku hapus pesan itu. Benarkah dalam dunia bisnis Indonesia yang kejam, cinta sesama jenis harus selalu dikorbankan demi ambisi dan kelangsungan hidup?